Firman Tuhan hari ini judulnya harta tersembunyi dalam kegelapan. Semua berkata harta tersembunyi dalam kegelapan. Saya baru tahu bahwa dalam kegelapan ada harta. Nah, mari buka Alkitab saudara, Yesaya 45 ayat 3. Yesaya 45 ayat 3, dan saya akan bacakan dalam bahasa Inggris juga dan dalam bahasa Alkitab yang lain juga, ya. Terjemahan baru. Aku akan memberikan padamu harta benda yang terpendam dan kekayaan, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dalam Alkitab New King James dikatakan begini, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord who call you by your name, am the God of Israel. Dan dalam Alkitab dikatakan dalam Alkitab yang terbuka, ya, AYT, aku akan memberikan kepadamu harta karun di tempat yang gelap dan harta kekayaan yang tersembunyi yang disimpan di tempat-tempat rahasia. Saudara, di tempat-tempat gelap ada rahasia-rahasia yang disembunyikan. Nah sayang, Tuhan mau memberikannya kepada saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata jangan takut melewati tempat-tempat gelap. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan kita begini terus? Maka inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Baik, dengan cepat. Tidak dapat disangkal masa-masa COVID ini saudara adalah masa-masa penyakit menular dan masa-masa kegelapan bukan hanya bagi Indonesia saja. Maka ini masanya kita meningkatkan diri kita. Bukan untuk masa menurun, tapi masa untuk meningkat. Tetapi saudara semuanya diuji, semua tidak seperti biasanya. Kadangkala saudara kita merindukan hal-hal seperti dulu. Tapi saya sadar juga, sudah 2 tahun ini. Dan sepertinya belum ada perubahan. Betul? Dan kadang-kadang saudara ini bisa membuat kita kecewa. Bahkan membuat kita khawatir dan hilang iman. Maka pertanyaannya seperti yang saya katakan tadi. Sampai kapan kita begini? Nah, adakah hal yang sama juga membuat saudara bertanya? Sampai kapan saya miskin begini? Sampai kapan saya kekurangan begini? Dan kalau saudara punya pertanyaan ini adalah satu hal yang baik. Nah saudara, itu sebabnya saya ajak saudara supaya menghargai. Sekarang ini kita hargai apa yang diberikan Tuhan. Dan nanti kalau Tuhan berikan yang berbeda, kita tetap hargai dan kita kerjakan sama-sama. Haleluya. Memang semua kegelapan dalam dunia ini, semua tekanan dalam dunia ini membuat perubahan. Dan kadang-kadang perubahan itu berlangsung cukup lama, menekan kita. Dan ini membuat kita saudara bosan, tetapi jangan putus asa. Jadi saudara, kalau ada kegelapan, kalau ada tekanan, kalau ada kerutinan hidup, dan saudara bosan, saudara mau perubahan, mau peningkatan. Saya beritahu pada saudara yang belum tahu mungkin, peningkatan adalah perubahan yang baik. Maka kejarlah peningkatan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam situasi kegelapan seperti ini, selalu datang pada Yesus. Selalu cerita kepada Yesus. Biarlah ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena pada Dia ada yang kita butuhkan. Nah dengar, dikatakan bahwa Dia pun memanggil kita. Nah ini luar biasa. Mazmur 23 ayat 4. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Saudara tahu bahwa gembala mempunyai 2, satu tongkat di tangan kanan dan gada di tangan kiri. Apa gunanya? Kalau namanya gada itu besar seperti palu. Nah saudara, gada ini dia pakai untuk memukul semua binatang liar yang mau mengganggu domba-dombanya. Haleluya. Singa datang dihadapi dengan itu.
Beruang datang, hyena datang, serigala datang, dia hadapi dengan gada. Engkau tidak perlu menghadapinya, ada gembalamu yang menghadapinya. Terpujilah nama Tuhan. Saya nggak tahu di alam roh COVID ini dimasukkan ke dalam golongan singa, serigala, hyena atau apapun. Tapi yang saya tahu ada gembala saya yang menghadapinya. Dengan gadanya dia pasti akan hadapi COVID bagi saya. Haleluya. Haleluya. Dan tahukah saudara ada satu lagi di tangan kanannya, yaitu apa? Tongkat. Tongkat beda fungsi sayang. Amin. Amin. Kalau gada ditujukan untuk memukul musuh-musuhmu, tetapi saudara, tongkat adalah untuk apa? Apabila engkau terjatuh, maka tongkat itu akan meraih engkau dan mengangkat engkau lagi. Haleluya. Apabila engkau minum, dan domba itu saudara tidak tahu mengenai air yang tenang dan air yang deras. Kita tidak bisa hidup tanpa gembala. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara, kalau kita hanyut, maka tongkat itu yang meraih kita. Saudara tahu tongkat itu ada satu bulatan di ujungnya. Itulah yang meraih leher daripada domba. Supaya domba itu tidak hanyut. Domba kalau hanyut sayang, gak ada harapan. Karena bulu-bulunya berat. Dia gak akan bisa menyelamatkan dirinya. Juara renang pun dia pasti mati. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau engkau hanyut dalam dosa, engkau hanyut dalam kemiskinan, hanyut dalam kegelapan, gak ada yang bisa menyelamatkan engkau selain daripada tongkat gembala. Dan saya katakan pada saudara apa? Supaya saudara tahu juga bahwa gereja ini punya gembala. Dan itu sebabnya juga setiap orang yang sakit saya doakan, saya percaya itu tongkat gembala yang diulurkan. Haleluya. Nah, kalau ada orang-orang yang jahat bukan tongkat yang diulurkan, tapi gada. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan dikatakan begini, aku tidak takut sebab engkau menemani aku. Dan ketika kulihat ada gadamu dan ada tongkatmu, aku merasa aman. Aku pasti sampai ke tujuan. Pada saat-saat kegelapan, bukan saat untuk mundur, tapi tetap berjalan. Pada saat kegelapan, ketika kau tidak mampu lagi, nanti saya bawakan ayatnya sebentar ini dan kau pasti diberkati. Pada saat kegelapan memang Tuhan berkata kau tidak mampu, tetapi Tuhan siap menggendong kita. Haleluya. Jadi Tuhan tidak menghalau kegelapan. Tuhan mengizinkan kegelapan datang, tetapi satu perkara yang pasti, Dia bersama kita. Maka dalam nama Yesus berjalanlah. Dalam nama Yesus berjalanlah terus. Dalam nama Yesus berjalanlah terus. Dalam nama Yesus melangkahlah dan melangkahlah dan melangkahlah dan melangkahlah. Tetap semangat, tetap melayani. Haleluya. Haleluya. Tetap kerja keras, tetap berharap, tetap beriman, tetap berdoa. Haleluya. Tetap bersemangat, amin. Itu alasan yang pertama, karena karya terbesar Tuhan datang ketika kegelapan datang. Nomor dua, kenapa? Karena ada harta kekayaan yang disembunyikan dalam kegelapan yang mau diberikan Tuhan padamu dan pada saya juga. Haleluya. Itu sebabnya kita melihat masa COVID ini naik turun. Karena harta itu belum sampai padamu. Harta itu belum kau terima. Sabar sedikit lagi. Kita akan keluar dari sini dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Saya berdoa saudara pegang ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yesaya 45 ayat 3 kembali lagi pada ayat semula. Dikatakan saudara, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Aku akan memberikan kepadamu harta karun di tempat yang gelap dan kekayaan yang tersembunyi yang disimpan di tempat-tempat rahasia. That you may know that I, the Lord who call you by your name, am the God of Israel. Supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Apa artinya? Bahwa harta yang diberikan Tuhan tidak salah alamat.
Memang itu untukmu, dan untuk saya juga. Haleluya. Haleluya. Saya akan buktikan dari Alkitab supaya saudara percaya betul-betul bahwa semua kita yang melewati ini tidak bisa miskin lagi, tidak bisa tertekan lagi. Ada tempat-tempat yang baru yang sedang Tuhan siapkan. Ada harta kekayaan tersembunyi. Dan mari kita sama-sama berjalan terus. Haleluya. Yang sukacita semua berkata terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 45 ayat 3 lagi. Dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Jadi ini beda-beda, tetapi semuanya karena begitu dalam daripada bahasa Ibrani, maka terjemahannya sedikit berbeda. Tetapi biar kita baca supaya kita mendapatkan kepenuhan berkatnya. Amin. Ayat yang sama terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Aku akan memberikan kepadamu harta karun yang tersembunyi dalam kegelapan, kekayaan yang terpendam. Maka engkau akan mengetahui bahwa semua itu perbuatanku semata-mata. Tuhan mau berbuat pada masa-masa gelap. Tuhan mau berbuat pada masa-masa sukar. Amin. Aku Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Alkitab menuliskan bahwa kegelapan jago menyembunyikan segala sesuatu. Selama ini yang dikhotbahkan di gereja, kegelapan menyembunyikan dosa, kegelapan menyembunyikan pelanggaran. Tapi Tuhan itu adil. Ternyata kegelapan juga menyembunyikan harta. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan saya yang mengatakannya, Alkitab yang mengatakannya. Saya sendiri terkejut. Ini diberikan Tuhan karena kita berdoa. Itu sebabnya banyaklah berdoa. Bahwa Tuhan akan memberikan harta karun yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan kita tahu itu perbuatan Tuhan semata. Dengar baik-baik. Kegelapan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua, merahasiakan semua. Tetapi Tuhan tahu letak harta karun yang ada dalam kegelapan. Dengar, mengapa? Kegelapan memang pintar dan lihai menyembunyikan segala sesuatu. Ya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan daripada Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah terang. Haleluya. Dengar, kalau engkau mencari sesuatu, maka yang pertama sekali engkau tanya, mana senter? Hidupkan dulu lampu handphonemu itu. Betul? Betul? Maka kita selalu mencari dengan terang. Tuhan kita adalah terang. Dan dengarkan baik-baik. Saya mau bawakan cerita ini pada saudara. Bahwa ketika kegelapan menyembunyikan potensi yang ada di dunia ini. Dengarkan. Ketika kegelapan menyembunyikan semua dunia jadi kacau. Tetapi ketika Tuhan berkata jadilah terang. Firman datang. Maka kegelapan lari. Haleluya. Firman membuat kegelapan lari dari hidupmu. Firman membuat kegelapan lari dari duniamu. Maka dari situ Tuhan bekerja dan menunjukkan potensi dunia sebenarnya. Dan pada akhirnya dia berkata, sungguh amat baik. Ada kegelapan yang sedang menutupi potensimu saat ini. Tetapi dalam kegelapan itu, roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Tuhan yang sedang melayang-layang di atas engkau. Ada roh Tuhan yang melayang-layang di atas pekerjaanmu. Ada roh Tuhan yang melayang-layang di atas keluargamu. Karena di balik kegelapan itu ada potensi yang luar biasa yang bisa menjadikan semuanya sungguh amat baik. Dan Tuhan tahu bagaimana memunculkannya. Engkau tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi kalau di luar dunia kayak mana Tuhan? Kenapa dikatakan selama aku ada dalam dunia saja? Kenapa nggak dikatakan akulah terang? Kan selesai. Berarti dimanapun ada terang, kan begitu saudara. Maka Tuhan tersenyum pada saya ketika saya tanya itu. Tuhan berkata, karena dunia ini gelap sayang.
Sorga tidak perlu terang dan memang neraka nggak perlu diterangi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Maka di dunia ini yang gelap perlu terang. Maka dikatakan selama aku ada di dunia, akulah terang dunia. Kenapa dia harus jadi terang? Karena dia mau menunjukkan kepadamu di mana harta itu tersembunyi. Yang sukacita katakan amin. Nah, saya dengarkan baik-baik ya. Ketika Tuhan menjadi terang, karena memang dia adalah terang sejati, apa yang terjadi? Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam pun menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan terang daripada Tuhan. Percayalah. Percayalah. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam pun menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, dengar. Mengapa Tuhan menjadi terang dunia? Karena ada yang dikerjakannya. Apa yang dikerjakannya? Ayub 12 ayat 22. Ayub 12 ayat 22 mengatakan, dia menyingkapkan rahasia kegelapan. Wow. Haleluya. Apa yang disembunyikan gelap, dia buka. Dan kebanyakan kita langsung berpikir hal-hal yang dipikirkan oleh orang Kristen yang lama. Oh, dosa-dosaku kelihatan. Sayang, dosamu gak kelihatan lagi. Kenapa dosamu gak kelihatan? Karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Kenapa mesti takut? Maka kalau saudara nyanyi, singkapkan yang terselubung. Dialah yang menyingkapkan rahasia kegelapan. Kenapa takut? Enggak ada kelihatan dosamu. Karena semua sudah dibasuh oleh darah Yesus. Alkitab berkatakan bahwa Tuhan mau menunjukkan pekerjaannya ketika kegelapan datang melanda kita. Dikatakan, aku akan memberikan padamu harta karun yang tersembunyi dalam kegelapan, kekayaan terpendam. Maka engkau akan mengetahui bahwa semua itu pekerjaanku semata-mata, perbuatanku semata-mata. Alkitab berkata pada waktu gelap engkau tidak dapat bekerja. Saya tidak dapat bekerja. Pada waktu gelap tidak ada kita dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang gelap, akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Memang seorang pun orang manusia tidak dapat bekerja, tetapi Tuhan tetap dapat bekerja. Haleluya. Haleluya. Dalam gelap Tuhan sedang mempersiapkan pertolonganmu. Dalam gelap Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu. Dalam gelap Tuhan sedang mempersiapkan duniamu. Amin. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudra raya, memenuhi lautan, memenuhi air, dan roh Allah ada melayang-layang di atas permukaan air. Di atas gelap itu ada roh Allah. Roh Allah tidak pernah tersesat. Kenapa dia ada dalam gelap? Karena dia mau membuat sesuatu di sana. Haleluya. Haleluya. Nah, kabar baiknya apa? Bahwa kegelapan tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau alami tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Tuhan masih bekerja dalam setiap kegelapan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan masih bekerja. Itu sebabnya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 107 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kapankah engkau tidur pada waktu malam? Kenapa engkau tidur pada waktu malam? Karena memang tidak banyak lagi yang bisa dikerjakan. Mau masuk kerja, kantor tutup. Mau belanja, sumber pajak tutup. Amin. Semua tutup, tidak banyak yang mau dikerjakan. Tidak bisa lagi bekerja. Ketika gelap datang maka engkau tidur. Tetapi ketika engkau tidur bukan karena malas, tetapi memang gak ada lagi yang bisa kukerjakan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Maka Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari itu, sehingga besok pagi kau bangun, semua jawabannya sudah diberikan Tuhan padamu. Sudah diberikan Tuhan padamu. Oh haleluya. This is how God works.
Maka saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa pada malam hari terdengar suara tangisan. Kenapa tangisan? Karena ada banyak yang belum diselesaikan ya Tuhan. Karena ada banyak kegagalan, karena ada banyak kekurangan. Tapi aku gak bisa buat apa-apa. Aku gak mampu. Aku gak bisa, aku sudah kerahkan semua. Tapi gak cukup. Maka tidur. Tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kenapa? Karena ada jawaban pada pagi hari. Dari mana datangnya? Karena sepanjang malam Tuhan bekerja. Oh, ada bukti lain Pak Pendeta, banyak. Salah satu diantaranya apa? Sepanjang hari Adam bekerja, memberi nama kepada binatang-binatang. Dan seperti nama yang diberikannya itu, begitulah jadi binatang itu. Ketika dia berkata gajah, jadilah dia gajah yang besar. Yang mengerti katakan haleluya. Lalu kemudian dia melihat, adakah yang bisa menolongku? Adam bekerja keras. Dan Alkitab berkata dia tidak menemukan seorang penolong pun bagi dia. Dan malam datang, dia tidak bisa bekerja lagi. Maka Tuhan datang mengambil salah satu rusuknya. Dan sepanjang malam, haleluya, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja sepanjang malam. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dia buat rambutnya panjang. Dia buat tangannya. Oh, dia buat semuanya, dia buat. Sayang, dengarkan, dia tidak tanya Adam. Karena kalau dia tanya Adam, nanti yang perempuan itu jadi kayak Adam juga. Yang ngerti katakan amin. Tuhan punya spesifikasi khusus yang dia tahu pasti memuaskan Adam. Dan sepanjang malam dia bekerja demi kepuasanmu, demi kebahagiaanmu, demi pertolongan bagimu. Haleluya. Dan besok paginya Tuhan tidak berkata, Dam, ya Tuhan, bangun. Ada apa Tuhan? Ini peta. Di sana aku sediakan hadiah. Pergi kau cari. No. Adam masih tidur. Tuhan bawa. Tuhan bawa hadiahnya. Dia sembunyikan di belakangnya. Dan dia banguni Adam. Sayang anakku. Adam mengucap-ngucap matanya. Dia capek. Karena seharian kerja. Dia katakan, aduh udah pagi. Kerja lagi. Ada apa Tuhan? Ada sesuatu yang mau kutunjukkan padamu. Tepatnya bukan sesuatu. Seseorang. Seseorang yang kau cari-cari. Yang kau nanti-nantikan. Yang kau rindukan. Ini kubawa. Maka Tuhan menyingkir. Dan di depannya ada hadiah yang paling besar. Yang tidak bisa didapatnya di seluruh dunia. Saya ada hal yang tidak bisa aku dan kau dapatkan di dunia ini. Kecuali kalau Tuhan yang bawakan kepada kita. Haleluya. Ada sesuatu yang mau Tuhan bawakan. Yang suka cita katakan amin. Adakah saudara diberkati hari ini? Saya tutup begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Maka hari ini Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan. Tuhan tidak katakan sekalipun aku berdiam. Sekalipun aku terduduk. Sekalipun aku terjatuh. Tidak. Tapi itu katakan jalan. Maka sidang Tuhan harus jalan. Kelompok sel harus jalan. Pekerjaanmu harus jalan. Doamu harus jalan. Imanmu harus jalan. Jangan berhenti. Jalan. Tidak peduli apakah harus tertati-tati, tapi jalan. Jalan. Dan kalau ada apa-apa, datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Haleluya.
Let us all stand. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya.